sudah sedikit ya menyinggung bahwa hari ini kita akan berbicara mengenai hukum gitu. Khususnya adalah bagaimana caranya kita mengakses layanan hukum dalam kasus kekerasan berbasis gender. Mungkin teman-teman semua tidak punya background hukum gitu ya, tetapi aku rasa ini merupakan isu yang penting karena ya kita sama-sama harus tahu payung hukum seperti apa sih yang ada di Indonesia dalam melindungi kasus kekerasan berbasis gender gitu ya, dan hal itu bukan hanya perlu diketahui oleh orang-orang yang punya background hukum, tapi kita semua. Nah, untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, aku mau menyapa narasumber kita yang nanti akan memaparkan presentasinya, memberikan kita pengetahuan baru gitu ya, menyegarkan kita. Ada Purba Indah. Halo Purba. Boleh di unmute dulu, Purba? Oke. Oke. Halo, Halo gimana Kak kabarnya? Febri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Febri. Oke, nah teman-teman, jadi Purba Indah ini aku perkenalkan sedikit, nanti Purba akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Purba ini adalah Ketua Advokasi di LBH Anggrek, kemudian co-founder dari cerdashukum.id, dan saat ini juga menjadi asisten konselor hukum di P2TP2A Tangsel. Dengan pengalaman-pengalaman itu tentu banyak hal yang bisa Purba bagikan saat ini gitu ya, nanti juga Purba bisa ceritakan apa sih cerdashukum.id itu, kemudian kegiatan-kegiatan yang masih dikerjakan sampai saat ini gitu. Kepada Purba, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Febri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih Kak Febri yang sudah memperkenalkan saya. Dan salam hangat kepada teman-teman penyelenggara, teman-teman Help Nona, dan seluruh tim penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan bagi saya dan cerdashukum.id untuk bisa berbagi dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Dan salam kenal kepada para teman-teman yang saat ini bergabung di Zoom meeting. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat ya dan terhindar dari COVID-19. Dan salam sapa saya untuk teman-teman yang saat ini juga menyaksikan di live streaming. Jadi PNS saja, betul ya? Jadi PNS aja ya. Nah, karena tadi saya dipersilakan untuk memperkenalkan terkait cerdashukum.id. Jadi cerdashukum.id ini adalah sebuah startup yang kami bergerak di bidang digital. Nah, kami ini bergerak untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Nah, selain itu kami juga memberikan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, khusus ada beberapa, kami ini ada di beberapa media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, kemudian di website, dan juga di YouTube. Nah, teman-teman juga nanti bisa mengakses karena kami ada fokus di channel YouTube itu terkait kekerasan berbasis gender, khususnya ya ini di perempuan dan anak. Jadi kalau teman-teman nanti mau lebih mengetahui begitu terkait langkah hukum atau upaya hukum atau jenis kekerasannya, nah nanti bisa teman-teman akses juga di cerdashukum.id. Begitu Kak Febri pengenalan dari cerdashukum.id. Oke, udah berapa tahun deh cerdashukum.id ini? Dari tahun berapa? Kami dari tahun 2020 kebetulan semangat ini karena memang menghadapi COVID-19. Kebetulan tadi yang saya sampaikan bahwa saya juga berpraktik di LBH Anggrek dan juga P2TP2 Tangsel. Sempat kami ketika di awal-awal COVID itu dengan para korban seperti itu yang memang membutuhkan konsultasi hukum, kemudian membutuhkan pendampingan hukum, mereka tertekan seperti itu. Jadi salah satu inisiasi kami adalah kami ingin memberikan edukasi hukum walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, semoga bisa bermanfaat.
seperti itu. Jadi memang respon atas pandemi sebetulnya. Oke, berarti saat ini bentuk pelayanan yang diberikan berbasis online gitu ya, tapi offline juga kali ya? Iya, kalau untuk cerdashukum.id, kami semuanya layanan konsultasi hukumnya secara online. Oke, makasih Indah untuk perkenalan dari cerdashukum.id-nya. Sekarang aku persilakan Indah boleh menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Kak Febri. Baik teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama membahas terkait akses layanan hukum bagi kasus kekerasan berbasis gender. Sebentar, saya harus screen. Nah, ini. Nah, kita sama-sama di sini akan membahas terkait akses layanan hukum bagi kasus kekerasan berbasis gender. Nah, sebelum kita membahas terkait akses layanan hukumnya, mari sama-sama kita mengulas terkait pengertian kekerasan berbasis gender. Nah, ini saya mengambil dari deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1993. Di sini disampaikan bahwa kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan apapun yang dilakukan berdasarkan gender dan mengakibatkan bahaya fisik, seksual, dan psikologis. Ini memang terhadap perempuan atau penderitaan perempuan, maka dilakukannya tindakan-tindakan itu. Pemaksaan atau pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, yakni kehidupan publik maupun pribadi. Gitu ya. Dari ini dia ada jenis kekerasan yang berbentuk psikologis, kemudian fisik, kemudian seksual, kemudian ekonomi, dan juga praktik sosial budaya. Nah, secara psikologis ini ada berbagai bentuk, misalnya seperti contohnya pelarangan, pengendalian, menendang, menampar, dan berbagai perlakuan ya yang memang mengakibatkan sakit atau bisa berdampak luka begitu. Nah, kemudian kekerasan seksualnya seperti ada perkosaan, pencabulan, pelecehan, kemudian pemaksaan perkawinan, kemudian ada pemaksaan aborsi, dan ke-16 jenis kekerasan yang memang sudah ditetapkan oleh Komnas Perempuan. Nah, kemudian ada juga kekerasan ekonomi seperti pemiskinan, pemerasan, penelantaran, dan praktik sosial budaya lain seperti sunat perempuan. Nah, saat ini apakah jenis-jenis kekerasan berbasis gender ini sudah dipayungi secara hukum atau sudah dilindungi secara hukum oleh hukum yang ada di Indonesia? Mari kita sama-sama membahas ini. Mari kita sama-sama mengilhami terkait tujuan hukum menurut Gustav Redbranch. Jadi menurut Gustav Redbranch, dia menyampaikan bahwa hukum ini harus bertujuan untuk bisa memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi nilai-nilai ini harus bisa tertanam kepada seluruh masyarakat. Misal, nilai keadilan ini harus bisa memberikan pendistribusian hak dan kewajiban secara rata bagi seluruh masyarakat. Kemudian kepastian ini harus bisa memastikan kepada masyarakat bahwa hukum yang dibuat ini sesuai dan jelas secara logis sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya. Nah, ini yang harus sama-sama kita garis bawahi juga. Nah, kemudian harus ada nilai kemanfaatan. Ya, ini apa? Ya, ini harus memberikan rasa kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, apakah dengan banyaknya jenis-jenis kekerasan berbasis gender ini yang saat ini terjadi di masyarakat, itu sudah bisa dipayungi? Dan apakah masyarakat sudah memberikan, dengan payung hukum yang ada, apakah sudah memberikan kepastian hukum ataukah belum dengan baik kepada masyarakat? Nah, mari sama-sama kita lihat. Unsur-unsur hukum
itu kan terdiri dari dua hal, ada secara material dan ada juga secara formil. Nah, secara material sesuai dengan pasal 7 di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011, ini tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa secara hierarki ada dari Undang-Undang Dasar 1945, ada TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Nah, kesemuanya ini harus saling berkaitan, tidak bisa saling bertentangan di isinya. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan dalam pasal 27 bahwa semua masyarakat atau semua orang itu sama di depan hukum, maka tidak bisa ada undang-undang di bawahnya itu yang mendiskriminasi misalnya salah satu gender. Nah, kemudian selain material, ini juga ada unsur yang menjadi penting, ya ini secara formil. Nah, baik itu, ini secara formil adalah untuk apa? Untuk mengatur ketertiban dan memastikan apa yang sudah diatur secara material ini bisa berjalan dengan baik. Yakni ada KUHP, kemudian KUH Perdata, atau undang-undang yang lain yang memang mengatur secara formilnya, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dan juga penegak hukum. Nah, menjadi penting di sini penegak hukum seperti lawyer, polisi, jaksa, maupun hakim. Mengapa? Karena memastikan nilai-nilai tadi, memberikan kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan, itu juga harus sejalan dengan perspektif atau nilai-nilai yang dibawa oleh para penegak hukum. Nah, saat ini kita akan memaparkan terkait payung hukum yang menaungi terkait gender ya, atau kekerasan berbasis gender ini. Kita di Indonesia juga sudah mengkonvensi beberapa aturan internasional. Nah, di sini jelas di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1 yang tadi terkait persamaan di depan hukum atau asasnya adalah equality before the law, bahwa tanpa terkecuali tidak boleh ada yang mendiskriminasi baik itu ras, agama, atau bahkan adalah gender. Jadi tidak ada sama sekali. Ini sudah jelas di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semuanya sama di depan hukum. Nah, kemudian kita juga mengkonvensi di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 tentang ratifikasi CAT, dan yang tadi Deklarasi PBB tahun 93. Dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, untuk peraturan perundang-undangan lainnya, mari kita sama bahas. Yang pertama, ini ada di ranah pidana. Kenapa saya membedakan antara pidana dan perdata? Karena memang berbeda. Pertama, ketika pidana, yakni adalah di mana negara harus ikut serta untuk melindungi, begitu. Nah, pidana ini ada beberapa hal. Cara mudah untuk membedakannya, pidana adalah hukum yang berkaitan dengan publik. Jadi person dengan person, tapi negara ini wajib untuk melindungi person tersebut. Atau yang lebih pada secara nyata misalnya tindak pidana atau kekerasan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal, ada beberapa payung hukum yang memang saat ini sudah ada dan biasa digunakan untuk melakukan pendampingan ya, atau yang biasa digunakan terhadap untuk menjerat para terduga pelaku tindak pidana kekerasan bersifat. Nah, misalnya di sini ada pasal 285 yaitu dari KUHP, yaitu tentang perkosaan. Nah, sebetulnya dua ini, 28 dan 29, sebetulnya ada lagi yakni 28. Nah, dari 284 sampai 294 ini yaitu menjelaskan terkait perbuatan cabul. Jadi memang di KUHP kita itu belum mengenal istilah pelecehan seksual, kemudian istilah pemaksaan aborsi atau pemaksaan perkawinan dan yang lain sebagainya. Nah, di KUHP kita itu baru mengenal sebetulnya istilah perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul misalnya ada perkosaan, ada perzinahan, dan ada pencabulan. Nah, kemudian kenapa saya tidak memasukkan misalnya pasal 284
tentang perzinahan dalam KUHP, karena memang ketika kita bisa melihat pada fenomenanya atau pada kasusnya terkait perzinahan, ini tentu karena perzinahan ini di pasal 284 tersebut itu berkaitan dan hanya bisa berlaku pada KDRT, dalam bentuknya rumah tangga yang statusnya adalah sudah melakukan dan melaksanakan perkawinan. Perkawinannya pun harus sah secara hukum, begitu ya. Nah, kemudian pasal perzinahan ini digunakan bagi mereka yang misalnya suami istri, kemudian suaminya berselingkuh dengan willnya. Nah, istri ini ketika dia betul berselingkuh, kemudian melakukan hubungan seksual, sudah ada bukti-buktinya, nah dia bisa dilaporkan atas dugaan perzinahan. Nah, kemudian kenapa saya tidak masukkan ini pada payung hukum kekerasan berbasis gender yang memang ketika misalnya si istri ya ini melaporkan atas dugaan perzinahan, kadangkala fenomenanya di masyarakat si will dari suaminya ini sebetulnya tidak mengetahui ada suaminya yang memang dia sudah menikah. Jadi dia mengaku pada willnya misalnya dia masih lajang seperti itu. Nah, ini juga banyak terjadi begitu. Karena memang kalau pasal perzinahan ketika misal si istrinya melaporkan, maka si suami dan willnya itu juga ikut terjerat begitu. Nah, di sini ada terkait pasal perkosaan di pasal 285. Ini juga termasuk dengan istilah perbuatan cabul begitu. Nah, pasal perkosaan ini deliknya adalah delik biasa. Jadi siapapun bisa melaporkan. Jadi tidak hanya korban. Kalau tadi perzinahan itu harus korbannya langsung. Nah, apa bedanya nih delik aduan dengan delik biasa? Kalau delik aduan itu harus korbannya yang mengalami langsung untuk melaporkan atas tindak pidana yang terjadi. Sedangkan kalau delik biasa itu siapapun bisa melaporkan. Nah, kalau perkosaan ini adalah deliknya delik biasa. Nah, kemudian ada di bawahnya ada pencabulan, yakni di pasal 289 sebetulnya dan sampai dengan 294. Nah, 294 terkait tindak pidana pencabulan ini, kemudian apa nih perbedaan dengan perkosaan dan pencabulan? Nah, dalam KUHP yang membedakan adalah ketika misal ya, saya mengambil contoh, ada contoh kasus seseorang, misalnya Rini ya, kita sebut Rini, misal. Mohon maaf nih kalau ada yang namanya Rini. Nah, Rini ini dia usianya sudah dewasa, nah kemudian dia ini dipaksa, akhirnya dimasukkan oleh terduga pelaku, ini menggunakan alat lain, bukan penis. Nah, maka delik penerapannya adalah dugaannya adalah tindak pidana pencabulan. Karena kenapa? Karena dalam KUHP perkosaan ini hanya pada ketika penis bertemu dengan vagina. Nah, selain itu, ketika memang ada alat lain masuk ke dalam vagina, maka itu nanti akan pengenaannya adalah delik tindak pidana pencabulan. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, kenapa saya menyampaikan ini di sini? Karena memang di masyarakat ini saat ini lebih banyak juga terjadi terkait kekerasan yang banyak dialami oleh anak-anak usia sekolah SMA, SMP, dan kekerasan dalam pacaran. Nah, kenapa penerapan pasal ini berbeda? Tentu karena memang ketika kita mau melaporkan tindak pidana ke kepolisian, hal ini usia itu menjadi penentu delik juga. Nah, di sini ada pasal 76 junto 80 sampai dengan 81 dan 82. Nah, 81 dan 82 ini biasa digunakan. 81 ini untuk dugaan persetubuhan anak di bawah umur, dan pasal 82 ini untuk pencabulan terhadap anak di bawah umur. Begitu. Nah, kalau di perkosaan ini pasal 285 hukuman penjaranya
itu paling lama 12 tahun. Sedangkan kalau pencabulan itu paling lama 9 tahun. Nah, kalau untuk menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, begitu, 81 dan 82, minimal penjaranya itu 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, kemudian di sini, maka kenapa yang tadi saya sampaikan, penentuan delik ini menjadi penting dan penentuan usia juga menjadi penting. Untuk itu dalam prosesnya pendamping hukum itu sangat penting karena kenapa? Karena untuk bisa memastikan deliknya jangan sampai deliknya salah penentuan. Kalau misalnya dia anak di bawah umur, misal usianya 17 atau 18 tahun seperti itu. Nah, 17 tahun misal 11 bulan. Nah, ini tinggal 1 bulan lagi, maka masuknya adalah di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Beda lagi hukuman penjaranya, misalnya dia dugaannya pencabulan, yakni di 82. 82 dengan misal hukuman penjaranya 15 tahun, sedangkan yang pencabulan adalah 9 tahun. Kalau untuk anak-anak ya ini 7 tahun, begitu. Nah, ini ada beberapa perbedaan, maka peran pendamping hukum ini sangat berperan penting dalam hal menentukan pasal, karena memang ketika di masyarakat banyak juga misal penegak hukum ketika kita masuk ke kepolisian misal seperti itu, ini penentuan apalagi misalnya di polsek seperti itu. Nah, ini banyak juga yang misalnya menentukan deliknya bukan di misal ketika dia ketika dia adalah anak-anak di bawah umur, maka penentuannya adalah di sini, di Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan di 294. Begitu. Karena memang sudah ada lex spesialis, lex derogat, lex generalis gitu. Karena di sini sudah ada lex spesialisnya. Nah, kemudian selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ini tentang PKDRT yang biasa juga ini juga tentu atas perjuangan panjang kan mengesahkan undang-undang ini. Nah, ini seluruh kekerasan yang memang terjadi di rumah tangga, termasuk dengan ketika ada asisten rumah tangga yang dilakukan kekerasan misal oleh majikannya, maka penggunanya adalah PKDRT. Begitu. Nah, selain itu juga ada pasal KUHP yang biasa digunakan kepada mereka korban yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Misalnya kekerasan fisik. Nah, dia terima dari pacarnya. Maka yang biasa digunakan adalah pasal 351 KUHP. Penganiayaan berat dan ringannya ya tergantung dengan tindak pidana yang dia dapatkan. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, yang saat ini juga sedang marak-maraknya yaitu kekerasan berbasis gender online. Nah, ini biasanya menggunakannya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Begitu. Nah, itu pun tidak banyak, ini baru ada di pasal 27 dan 45 yakni tentang penyebaran konten asusila yang biasa digunakan itu, dan pasal 45 yaitu tentang ancaman. Nah, kemudian selain pidana, ini yang perlu kita bahas nih sama-sama ya, ini ya terkait keperdataannya. Jadi di hukum perdata masih banyak juga kekerasan yang sebetulnya yang kekerasan berbasis gender ya, yang ketika kita pahami secara mendalam banyak sekali kekerasan yang terjadi. Misalnya kita ambil terkait perkawinan ya atau perceraian, mengajukan perceraian. Nah, ketika mengajukan perceraian karena pandangan agama yang berkembang di masyarakat bahwa misalnya perempuan tidak boleh mengajukan cerai. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berdampak. Padahal sebetulnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, semuanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu bisa mengajukan cerai. Jadi, terkadang masih banyak saya juga menemukan di masyarakat bahwa hanya laki-laki yang bisa mengajukan cerai. Begitu, tapi tidak dengan perempuan. Nah, kemudian selain itu, ini ada juga
khususnya di ranah perdata ini ada terkait harta bersama. Nah, harta bersama ini ketika kita bisa memahami secara dalam, masih banyak ada pandangan di masyarakat yang tadi bahwa ketika pasangan sudah berpisah, maka yang ada adalah harta yang sudah didapatkan selama perkawinan itu untuk mereka yang memang pada saat perkawinan bekerja. Begitu. Dan bagi mereka yang tidak bekerja pada saat perkawinan, maka tidak mendapatkan harta tersebut. Padahal sejatinya dalam KUH Perdata pasal 119 ini, baik itu di kompilasi hukum Islam ataupun di Undang-Undang Perkawinan, ini sudah disampaikan bahwa harta bersama ini bisa dibagi dua, walaupun itu dia tidak bekerja ataupun tidak. Karena memang selama perkawinan itu dia bisa dibagi dua atas harta bersamanya tersebut. Kenapa? Karena ketika misal yang bekerja adalah si laki-laki atau si suaminya. Nah, si istri sejatinya dia ini berdoa, kemudian menyiapkan banyak hal di rumah ketika memang dia tidak bekerja di luar. Seperti itu. Nah, selain itu, di sini juga yang lebih banyak belum masyarakat pahami, yakni terkait ingkar janji menikah. Nah, ingkar janji menikah ini sebetulnya memang ada jurisprudensinya, yakni penemuan hukum, yakni pada tahun 2000. Nah, pada saat itu, sebelumnya memang ingkar janji nikah ini tidak ada ataupun tidak ada upaya hukumnya. Namun ingkar janji menikah ini akhirnya pada tahun 2000, nah ini bisa diupayakan atau bisa digugat oleh mereka pasangan yang sudah menjanjikan menikah namun tidak menunaikan janjinya. Maka oleh pasangan yang dibohongi, dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Seperti itu. Silakan, mohon maaf Nah, kemudian bagaimana cara mendokumentasikan kasus kekerasan berbasis gender? Nah, cara mendokumentasikan kasus kekerasan berbasis gender sesuai dengan hukum, yakni harus sesuai dengan alat bukti. Nah, kalau di pidana, alat buktinya ini tertera dalam pasal 184 KUHP. Yakni yang pertama ada saksi, ada keterangan ahli, ada surat, kemudian ada petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, urutan ini sejatinya itu adalah ranking. Jadi yang pertama itu memiliki kekuatan yang lebih dibanding yang di bawahnya. Nah, ini mari sama-sama kita jelaskan satu persatu. Nah, terkait saksi, masih banyak di masyarakat yang hanya memahami bahwa saksi itu seperti itu. Saksi itu hanya yang mendengar, hanya yang melihat, kemudian yang memang mengalami. Tapi sejatinya setelah adanya putusan MK pada tahun 2011, saksi ini diperluas maknanya. Ya, ini apa? Saksi yang mengetahui. Maksudnya bagaimana? Misal, ketika ada terjadi dugaan tindak pidana pencabulan. Misal saya tadi ngambil nama, saya mohon maaf nih ketika ada yang namanya Rini dan Rino. Nah, Rino ini adalah terduga pelaku. Kemudian Rini ini adalah korbannya. Dia usianya 21 tahun misalnya. Nah, ketika dilakukan oleh Rino ini mencabuli Rini begitu. Nah, pada saat itu tidak ada siapapun yang melihat kan, tidak ada siapapun yang mendengar, yang mengalami adalah hanya Rini. Nah, kemudian Rini menceritakan itu pada saya. Nah, bisalah saya dijadikan saksi? Bisa, karena saya adalah menjadi saksi yang mengetahui. Dari mana? Dari ceritanya Rini. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini adanya keterangan ahli. Nah, terkadang saat ini masih banyak di masyarakat yang memahami bahwa keterangan ahli ini hanya pisum et repertum saja, ya ini pisum kesehatan. Ketika misal dugaannya adalah pencabulan, saya minta maaf. Nah, misalnya Rini dan Rino lagi. Rino ini mencabuli Rini dengan, mohon maaf ya, memegang payudaranya. Nah, ketika dia akhirnya dilakukan pisum et repertum, maka ini tidak akan ada bekasnya. Karena kenapa? Karena memang tidak ada, misalnya dia menggunakan pakaian seperti itu.
Lalu apakah tindak pidana ini tidak bisa dilanjutkan? Tidak. Karena kenapa? Karena sejatinya keterangan ahli itu tidak hanya pada visum et repertum saja, namun ada visum et psikiatri dan atau pemeriksaan psikologi. Nah, kalau apalagi untuk dugaan tindak pidana pencabulan, itu bukti utamanya bukan di visum et repertum. Maka ketika misalnya ketemu atau mendampingi korban atau teman-teman yang menjadi korban dibilang misalnya oleh penegak hukum bahwa ini tidak ada buktinya, kan kamu juga tidak ada lukanya, dan visum et repertumnya itu negatif gitu. Nah, jangan mundur, karena kenapa? Ada hak Anda, di mana bahwa yang tadi, adanya visum et psikiatri dan pemeriksaan psikologi, yaitu secara traumatis psikis. Nah, kemudian ada yang ketiga, ini ada surat. Ini surat ini bisa dibuktikan dari hasil misalnya pemeriksaan dari keterangan ahli, kemudian didokumentasikan, yang ini bisa juga dijadikan surat. Kemudian petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk ini yang biasa digunakan untuk bukti-bukti di kekerasan berbasis gender online. Nah, ketika teman-teman mengalami kekerasan misalnya melalui handphone misalnya dilecehkan, seperti itu, atau bukti-bukti yang lain, nah chat seperti itu, chat secara elektronik saat ini sudah bisa menjadi barang bukti, ya ini nanti masuknya adalah ke petunjuk. Nah, kemudian keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa ya di pengadilan. Seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf. Nah, yang tadi di pidana, kemudian ini di perdata. Ini sesuai dengan pasal 164 HIR. Kalau tadi di pidana yang menjadi ranking pertamanya alat bukti itu adalah saksi. Sedangkan di perdata itu adalah surat. Gitu. Maka ketika misalnya ada kekerasan berbasis gender yang tadi misalnya terkait ini perceraian, misal mau mengajukan perceraian, maka harus bisa dibuktikan ketika dia mau mengajukan perceraian ada buku nikahnya. Nah, terkadang saat ini banyak sekali begitu ya perempuan yang misalnya dia mau mengajukan perceraian, tapi karena buku nikahnya ditahan oleh suaminya, maka akhirnya dia nggak mau mengajukan perceraian tersebut. Begitu. Padahal kepastian hukum untuk dia adalah ada di ketika misalnya dia memang mau mengajukan perceraian. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah fotokopi suratnya juga masih bisa untuk bisa melakukan pendaftaran misalnya perkawinan atau mengajukan lagi ke KUA. Nah, kemudian kedua ada saksi. Sama halnya seperti tadi, bahwa saksi itu juga harus ada minimal 2. Kemudian ada pengakuan, ada sumpah, dan ada persangkaan. Silakan, mohon maaf, slide berikutnya. Nah, itu tadi cara mendokumentasikannya, itu harus sesuai dengan alat bukti yang memang mendukung untuk prosesnya, proses hukumnya, baik itu pidana ataupun perdata. Nah, kemudian saat ini bagaimana para korban bisa mengakses bantuan hukum? Pertama, saat ini di seluruh pemerintahan sebetulnya itu ada P2TP2 atau Dinas PPA yang memang mereka berkewajiban untuk memberikan layanan baik hukum ataupun psikologis seperti itu. Nah, ketika memang layanan hukum, teman-teman juga ketika misal di daerahnya, karena P2TP2 ini tuh ada di berbagai tingkatan kabupaten atau kota ya, dan ketika memang misalnya kesulitan, teman-teman juga bisa mengakses di lembaga bantuan hukum terdekat. Selain itu juga ada WCC yang memang memberikan layanan hukum. Nah, kemudian ini yaitu ada platform digital seperti tadi, mungkin ada Cerdas Hukum ya, kemudian ada teman-teman lain yang memang platformnya untuk memberikan konsultasi hukum secara gratis. Nah, lebih baik seperti ini itu bisa diakses oleh teman-teman. Minimal teman-teman bisa mengetahui hak hukum dari teman-teman ini. Nah, atas tindak pidana yang terjadi atau misalnya hak ketika memang mau mengajukan hak asuh seperti itu. Nah, kemudian ketika memang kesulitan
di sini juga ada, yakni di UPR Komnas Perempuan, ketika memang teman-teman kesulitan, misalnya di daerahnya sudah kesulitan untuk mengakses P2, nggak tahu tempatnya di mana. Nah, di teman-teman UPR Komnas Perempuan ini kan mereka kewenangannya adalah untuk merujuk. Jadi teman-teman bisa meminta bantuan atau meminta info, misalnya di wilayah mana, untuk bisa diarahkan gitu ke lembaga yang memang sudah pasti. Ya, silakan. Nah, kemudian ini alur laporan polisi sebetulnya di setiap Polres ataupun di setiap Polda itu mereka memiliki SOP tersendiri, namun ini beberapa yang memang di daerah Polres, di daerah Jabodetabek Banten ini yang biasa rata-rata seperti ini begitu. Ini saya rangkum. Yang pertama itu akan diarahkan konsultasi dengan PPA Polres ataupun Polda. Nah, sebaiknya teman-teman ketika memang mendapatkan kekerasan, baik itu pelecehan atau pencabulan, itu tidak ke Polsek lagi, tapi langsung diarahkan saja ke Polres. Kenapa? Karena memang unit PPA itu yang ada di Polres ataupun di Polda. Seperti itu. Nah, nanti akan berkonsultasi dengan penyidik PPA yang bertugas untuk menentukan apa deliknya. Nah, kemudian nanti ketika ini kan dugaannya misalnya ada perkosaan, ada pencabulan seperti itu, ini kan memerlukan visum. Nah, jadi ketika misalnya ada terjadi persetubuhan atau perkosaan, maka langsung diarahkan terlebih dahulu lebih baik ke Polres. Kenapa? Karena memang ketika dia ke RSUD misalnya langsung atau ke bidan seperti itu untuk divisum, mereka tidak mempunyai kewenangan ketika tidak ada surat pengantar visum dari pihak kepolisian. Jadi memang harus membuat surat pengantar visum terlebih dahulu ke Polres. Nah, setelah itu, setelah nanti akan ada hasilnya visum itu memang nanti yang berwenang hasilnya dari yang mengambil gitu ya, yang mengetahui itu adalah pihak kepolisian. Nah, kemudian nanti akan adanya surat rekomendasi. Nanti surat rekomendasi penyidik ini mereka akan menentukan delik yang masuk ini pasal berapa. Seperti itu. Nah, nanti di sini peranan pendamping sangat sangat berperan penting. Karena kenapa? Karena ini untuk bisa sama-sama menentukan deliknya. Jangan sampai nanti deliknya salah. Begitu. Nah, kemudian nanti membuat ke SPKT untuk menerbitkan surat tanda bukti lapor. Nah, baru teman-teman di sini sudah ketika teman-teman memegang tanda bukti lapor, deliknya apa gitu ya isinya. Nah, kemudian pelapornya siapa, korbannya siapa. Nah, ini baru teman-teman baru mau memulai proses hukum secara pidana. Begitu. Silakan. Nah, kemudian ini yang menjadi hal penting dalam mendampingi korban kekerasan berbasis gender. Nah, kita sebagai pendamping hukum, pertama kali adalah kita harus mengidentifikasi fakta dan peristiwa hukumnya. Nah, lokus dan tempusnya itu harus sesuai. Jangan sampai, karena gini, kalau untuk pidana, lokus dan tempus, ini mau pidana ataupun perdata ya, apalagi pidana, ketika kita mau menentukan lokus dan tempus itu adalah tempat dan waktu kejadiannya terakhir di mana. Begitu. Nah, ketika waktu dan kejadian terakhirnya, misalnya dia ini, si Rini ini, sorry ya Rini, mohon maaf nih sekali lagi. Nah, misal ketika si Rini ini, dia warga Tangerang Selatan, tapi kejadian tindak pidana dugaan pencabulannya ini ada di Bogor, ini di kota. Maka dia harus melaporkan itu ke Polres Bogor, begitu, bukan ke Tangsel. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalnya tidak, nanti akan membuang-buang waktu seperti itu. Dan seperti ini, ketika memang pada waktu mengidentifikasi fakta dan peristiwa ini, kita juga harus melihat kesiapan korban untuk menceritakan ya, begitu. Karena kenapa? Ketika dia menceritakan, kemudian karena kalau hukum teman-teman fokus pada lokus dan tempus, kemudian hubungan hukumnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian baru ketika memang si korban sudah siap,
bisa ditanyakan misalnya kronologi secara lengkapnya seperti itu, karena kita juga harus melihat kesanggupan korban. Jangan ketika korban masih down begitu, masih nangis-nangis, tetap kita paksa tanya-tanya. Itu juga jangan begitu. Kita tetap harus menghormati kesiapan korban ya untuk menceritakan. Biarkan saja, misalnya ketika dia memang harus nangis, biarkan dulu nangis, gitu. Karena nanti itu akan mempengaruhi juga proses ke depannya. Kita juga jangan sampai kita yang mempengaruhi. Ini harus laporan, ini harus laporan, itu juga tidak bisa. Seluruhnya sesuai dengan kesiapan dari korban itu sendiri. Nah, setelah kita mengidentifikasi fakta dan peristiwa, kita harus menganalisa. Ini masuknya tindak pidana mana? Apa pencabulankah atau perkosaankah? Yang tadi saya sampaikan. Misal kalau perkosaan, ya penis dan vagina itu harus masuk. Sedangkan ketika itu menggunakan alat lain, bukan penis, maka masuknya pencabulan. Nah, itu yang harus kita analisa ya, sampai sejauh itu. Nah, kemudian baru setelah itu pendamping hukum bisa memberikan legal opinion-nya. Begitu. Nah, legal opinion ini yang tadi kita juga bisa menentukan dasar hukumnya apa atas tindak pidana tersebut. Misal tindak pidana tadi dia usianya 17 tahun, dia atau usianya 18 ya, usianya 17 tahun, kemudian tindak pidananya adalah pencabulan, maka yang digunakan adalah pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, begitu. Nah, kemudian ini tahapan selanjutnya adalah pembekalan. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika nanti laporan ke pihak kepolisian atau misalnya di proses BAP, pendamping hukum itu tidak berwenang untuk mewakili si korban menceritakan kasusnya. Nah, yang berwenang adalah korban sendiri. Maka disinilah kita para pendamping hukum itu menerapkan bantuan hukum struktural, di mana kita harus bisa mencerdaskan dan memberikan transfer, gitu ya, memberikan transfer energi dan memberikan transfer knowledge kepada korban. Karena kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa ketika di BAP ataupun di laporan itu seluruhnya korban yang menceritakan. Nah, sesi pembekalan ini, misal pembekalannya untuk laporan polisi, maka kita bekali ibu, bapak, ibu ataupun bapak, tolong sampaikan seperti ini, begitu. Biar apa? Biar masuk unsur-unsurnya. Misal tindak perkosaan, unsur-unsur yang masuknya seperti apa, poin pentingnya itu disampaikan. Untuk apa? Biar nanti ini juga menghindari korban ditanya-tanya kemana-mana oleh para penegak hukum. Misal, kadang kan yang tadi, di unsur-unsur hukum tadi, yang menjadi peran penting adalah penegak hukum. Tidak semua penegak hukum itu mempunyai perspektif terhadap korban, ramah terhadap korban. Kan tidak semuanya. Nah, pembekalan ini adalah untuk menghindari itu. Untuk menghindari agar korban punya pandangan atau punya pemikiran, oh ya nih nanti kira-kira yang akan ditanya oleh penegak hukum misalnya penyidik adalah seperti ini. Ketika BAP, oh iya pertanyaannya seperti ini, begitu. Sehingga tidak keluar selain dari tindak pidana tersebut. Nah, kemudian pendampingan. Nah, ini pendampingan jelas ketika kita di pihak kepolisian atau di kejaksaan ataupun di pengadilan, tentu para korban ini membutuhkan kehadiran, gitu ya, kehadiran para pendamping, baik itu pendamping hukum atau teman-teman menjadi pendamping masyarakat, itu butuh. Kenapa? Untuk menjadi support system. Walaupun nanti yang tadi di kepolisian atau di kejaksaan bahkan di pengadilan pun kita tidak dimintai keterangan apapun. Makanya yang nanti akan banyak bicara, akan banyak ditanya adalah korban langsung ataupun para saksinya. Maka yang harus dipenuhi adalah di pembekalan ini. Begitu, silakan. Saya rasa. Nah, baik teman-teman, ini menjadi share screen yang terakhir, yang tadi membuat keadilan yang sesuai ini dengan masyarakat itu dan zaman dapat terwujud dengan hukum yang baik. Ini menurut
Muhtar Kusumatmaja, saya sangat sepakat dengan beliau, sehingga ketika hukum yang dibuat ini sesuai dengan zamannya, dan saat ini zamannya bahwa jenis kekerasan sudah banyak, maka seharusnya yang dilakukan adalah sesegera mungkin mensahkan undang-undang yang bisa melindungi para korban. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada